kami dari kelompok 2 untuk UAS pengolahan citra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari encoding dan decoding dari sebuah citra. Ya. Eh, Boleh di next slide-nya. Ya, jadi pengolahan citra itu sebuah cabang ilmu komputer dan rekayasa yang berkaitan dengan manipulasi data dan analisis citra digital. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan gambar atau sebuah citra dari Menara Eiffel ya. Kemudian next, untuk toolsnya sendiri kami menggunakan MATLAB yaitu Matrix Laboratory, merupakan sebuah platform komputasi numerik yang sangat populer di dunia ilmu pengetahuan dan rekayasa. Untuk metodenya di sini kami menggunakan metode Weblet, yaitu metode ini merujuk pada pendekatan yang menggunakan transformasi gelombang ya sesuai dengan namanya yaitu wavelet transform untuk menganalisis dan memanipulasi sebuah citra. Ini akan dibawakan oleh Bang Fajar Fajar Maulana. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada proses encoding. Jadi secara harfiah coding ini berarti mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem lain dalam bentuk kode. Kode adalah sistem simbol, tanda, atau huruf yang digunakan untuk mempresentasikan makna rahasia. Tujuan utama encoding sendiri itu untuk membuat data dapat dikonsumsi secara aman dan memadai oleh pengguna yang berbeda menggunakan berbagai sistem. Idenya adalah untuk membuat data dapat dibaca dan tersedia untuk semua pengguna akhir. Oke, next. Selanjutnya ada decoding. Decoding sendiri adalah proses membuka kunci konten file berkode yang telah dikirim atau dari encoding sebelumnya. File media seperti film dan musik biasanya di-encode sehingga tidak memakan banyak bandwidth selama transmisi. Kemudian mereka harus diterjemahkan kembali ke bentuk aslinya agar dapat melihat video atau mendengarkan musik ataupun gambar. Ini seperti menerima kotak hadiah yang terkunci. Oke, lanjut. Next. Kemudian ada metode LSB pada wavelet. Fungsi metode ini untuk menyembunyikan teks dalam gambar menggunakan metode LSB atau Least Significant Bit. Pada wavelet melibatkan kombinasi teknik steganografi dan transformasi wavelet. Wavelet digunakan untuk menguraikan gambar ke dalam domain frekuensi spasial dan frekuensi yang tinggi. Dan berikut adalah langkah-langkah umum untuk menyembunyikan teks dalam gambar menggunakan metode LSB pada wavelet. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris. Oke, di sini itu ada langkahnya, beberapa step. Di step untuk langkah pertama, kita bisa memilih gambar dan memasukkan teks. Untuk langkah yang kedua, itu kita dapat mengkonversi gambar, lalu dimasukkan ke domain wavelet. Untuk langkah yang ketiga, kita bisa pisahkan komponen wavelet. Untuk langkah yang keempat, kita sisipkan teks pada coefficient LSB. Untuk langkah yang kelima, itu ada rekonstruksi gambar launch. Untuk langkah yang keenam, kita bisa ekstraksi teksnya. Untuk langkah yang terakhir, itu ada verifikasi dan deskripsi. Next. Nah, di sini itu ada source code dari hasil yang sudah kita buat. Uh, Seluruh audiens bisa melihat untuk source code-nya terlampir. Source code encoding. Nah, untuk berikutnya, ini juga ada source code-nya, source code encoding, bisa dilihat oleh seluruh audiens.
Ya, ini menggunakan MATLAB ya. Ini menggunakan MATLAB. Nah, di sini merupakan source code dari decoding dalam proses pembuatan gambar. Ini juga source code dari decoding, lanjutan dari yang tadi, source code-nya sampai selesai untuk menampilkan gambar sesuai tugas yang diberikan. Nah, ini merupakan proses penginputan gambar pada aplikasi MATLAB. Terlampir juga di sini kita memasukkan gambar menara Eiffel dan juga memasukkan teks ke dalam menara Eiffel. Nah, ini merupakan outputnya, hasil dari gambar dan teks yang telah kita masukkan, serta source code yang telah kita buat. Di sebelah kiri, kita bisa lihat itu merupakan gambar menara Eiffel yang kita ambil, dan gambar di sebelah kanan itu merupakan hasil penyisipan dari proses ekstraksi beserta source code dan sebagainya. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat kepada seluruh audiens. Untuk slide ini Baik, akan dijelaskan oleh teman saya Dita. Pada Dita dipersilakan. baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Kita dapat memanfaatkan metode Wavelet dan less significant bit atau LSB untuk melakukan proses encoding dan decoding suatu citra dengan bantuan MATLAB sebagai toolsnya. Citra hasil dari encoding akan memberikan citra baru dan berbeda dari yang asli karena melibatkan kombinasi teknik steganografi dan transformasi Wavelet. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk demonya menggunakan aplikasi MATLAB. Ini merupakan codingan yang telah kita buat menggunakan aplikasi MATLAB seperti yang terlihat di sini input encoding, sehingga decodingnya, dan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan percobaan untuk running aplikasi. Oke, sini saya akan running aplikasinya menggunakan MATLAB. Pertama kita run dulu. Pertama kita akan melakukan input gambar terlebih dahulu, seperti yang ada di sebelah kiri saya. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar, yaitu gambar menara Eiffel tadi, gambar burung, dan gambar wallpaper. Ini adalah contoh gambar-gambarnya yang akan kita buat demonstrasikan. Pertama yaitu gambar menara Eiffel. Kita harus masukkan terlebih dahulu inputan dari namanya. Oke, kita akan masukkan teks secara tersembunyi. Saya akan memberikan contoh saja. Eiffel berada di kota Paris. Ntar, ya, ini dan ini dia hasilnya. Ya, ini dia hasilnya dari di hasil codingannya setelah saya running. Ini ada citra asli dan juga citra penyisipan dari teks yang saya simpan tadi. Dan ini merupakan contoh pertama. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Oke, contoh keduanya kita akan running ulang lagi. Kita akan bersihkan dulu. Kita akan running ulang. Kita akan memasukkan gambar burung yang ini. Kita akan coba.
Masukkan dulu inputan gambarnya. Oke, masukkan teksnya. Burung cendrawasih contohnya. Oke, ya, dan ini hasil dari penggunaan metode Wapela tadi. Seperti yang terlihat ada citra hasil dan juga citra hasil penyisipan. Inilah hasil dari yang telah kita buat sehingga menghasilkan citra seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan dan yang kita bisa presentasikan pada presentasi kelompok 2 ini. Untuk kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.